Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Dan seperti biasa, yang menemani saya adalah jurnalis senior Bung Roni Pangemanan. Siap, Boy. Selamat malam, Selamat malam, Boy. Semangat ya? Ya, harus semangat, sehat selalu. Tinggal berapa hari lagi nih, Bung, Iya. putaran keempat. Kalau dari malam ini tinggal 5 hari, kalau nggak salah ya, kalau hitung dari hari ini. Oke, tamu kita, wah spesial banget hari ini. Istimewa. Sudah lama sebenarnya kita pengen ngundang Iya. teman nih, brother satu ini. Dan baru malam hari ini dia hadir. Tentunya para penggemar sepak bola tahu persis ya. Tahu lah. Ya kan? Iya. Kayak saya mau perkenalkan lah, Brother Jeong Seok Seo. Wah, nama lengkapnya itu, Nama Bung. lengkap. Tapi di mana-mana dikenalnya Nama bekennya. JJ. JJ. Bro JJ. Iya, ada Coach Sin, pasti ada JJ. JJ. Ada JJ, pasti ada Coach Sin. Nah, Bung Ropan, kita malam ini kan mau bahas round keempat Ya. Indonesia melawan Arab Saudi. Jadi yang namanya Bro JJ ini Tahu persis. tahu persis, Iya. melihat langsung, Iya. mengalami dua pertandingan di Jeddah melawan sama Arab di di Jakarta. Jeddah dan Jakarta. Iya. Jadi tepat sekali kalau malam hari ini dia akan bercerita banyak. Betul, itu yang kita akan tunggu. Iya, kita mau lihat ini ya. Tapi Bung Ropan, update terbaru apa nih? Ada beberapa tambahan pemain yang cedera ataupun diragukan untuk main. Iya, Ini kan yang sesuatu hal yang hari ini mengkhawatirkan. Kiper atau penjaga gawang dari PSM Arya Reza Pratama itu berangkat. Ya. Mendadak juga mengikuti Nadeo kemarin juga ikut Ya. berangkat. Kenapa? Karena kabar terakhir Emil akhirnya menepi. Emil Audero tidak bisa untuk dipaksakan bermain ya. Ya, Walaupun ya. tadinya kan sudah bilang Pak Marji juga sebagai manajer sudah mengatakan bahwa dia aman, dia siap. Tapi Ya. akhirnya setelah diputuskan tentunya ini ya harus berisiko lah kalau misalnya mau memaksakan dia. Tetapi kabar Ya. bagus juga Ya. bahwa Martin Pas itu siap untuk bermain. Dan itu sudah dikonfirmasi Aduh, langsung oleh itu Patrick dia. Kluivert. kita Bahwa- agak khawatir nih Bung Iya. Ropan. Walaupun dia Patrick Kluivert bilang walaupun saya sih menginginkan Emil sebagai kiper yang sedang bagus-bagus di Cremonese kan. Iya. Tapi dia udah akhirnya dengan Martin Pas. Martin Pas masih akan bermain dengan Dallas lawan LA Galaxy nanti. Tapi setelah itu dia siap untuk menuju ke Jeddah. Tapi kiper sudah ada 3 selain Martin Pas sudah kan ada Nando. Iya. Hernando Ari sudah ada, Iya. Nadeo sudah muncul, Iya. dan Arya Reza sudah datang. Ya udah, jadi 4 dengan Martin Pas lah. Gitu, Iya. Boy. Jadi itu kabar yang penambahan pemain dan ada Emil yang tidak. Sayang memang dengan tidak ada Emil. Tapi oke, kita tetap berdoa buat Emil untuk kesembuhan dia, Iya. pemulihan bagi Emil Iya. agar bisa bermain lagi. Berarti malam hari ini ada yang berangkat lagi. Ya, Reza yang sudah Reza. sudah menyusul Reza Bakat. Berarti mulai tadi. besok sudah ada 11 atau 14 pemain yang sudah ada di Jeddah. Sudah di sana iya kan pemain Liga 1 kan sudah berangkat Iya. semua termasuk 4 pemain Persib terakhir sudah berangkat juga dari Iya. kemarin sudah berangkat Tom Hai, Eliano Reinders Iya. ya, Beckham Putra, Mark Klok sudah berangkat juga semua ke sana. Oke. Tinggal pemain abroad aja yang masih bermain di luar. Oke. Nah. Kita mau tanya ke Bro JJ ini Iya. kan. Pernah juga membawa tim. Ya kan? Mereka datang berapa hari sebelum pertandingan. Ya kan? Ada 11 pemain. Ini secara fisik, secara persiapan, secara mental. Walaupun nanti yang dari Eropa akan datang. Mungkin 2 hari, tanggal 7 mungkin berkumpul. Betul. Ada pengaruh tidak buat tim ini? Kalau menurut Dengan saya, pengalaman. Kalau menurut saya pasti pengaruh besar. Iya. Apalagi lawannya kan pasti pemain-pemain yang bermain di liga lokal mereka. Liga lokal. Ya. Dan satu pemain aja yang main di Prancis saya kemarin lihat. Iya. Sisanya semua lokal. Artinya saya baca juga kayaknya tanggal 2 Oktober kemarin ya udah Iya. TC. Iya. Sedangkan kita TC-nya dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal juga Iya. sama. Tanggal sama tetapi pemain inti kita kan kebanyakan memang dari Eropa. Dari Eropa. Iya. Nah itu yang sebenarnya sangat pengaruh besar Pengaruh, ya. menurut saya. Apalagi tanggal 6 kumpul, Iya. tanggal 6 kumpul, tanggal 7 langsung official training Official training. dan langsung 8 tanding. tanding. Nah itu sebenarnya jujur ini nggak masuk akal sih tanggal-tanggal ini sebenarnya. Harusnya setidaknya Kamis Iya. tanding, tapi ini Rabu udah tanding. Iya. Dan nggak ada waktu recovery juga, nggak ada waktu juga buat latihan taktik, dan langsung harus tanding. Itu sebenarnya PR besar sih buat Patrick. Loh, Patrick ini menarik nih apa yang dikatakan oleh Bro JJ nih. Bung Ropan Iya, lihatnya. dan ini sama Boy kalau kita lihat ketika PK atau Patrick Kluivert menangani tim ini pertama kali debut dia di Sydney Iya. lawan Australia. Iya. Kan kumpul sampai Jaji bilang, kumpul datang hari sekarang, besok latihan, social training, lusanya main sama Australia. Kan di situ juga kan oleh baru debut di situ dan kita kalah
banyak karena memang untuk waktu yang singkat itu sulit untuk bisa menyatukan, apalagi Kluivert masih baru pertama bergabung untuk bisa membesut. Makanya main dengan skema yang dia tampilkan kan berantakan di lapangan akhirnya. Nah itu kan sebenarnya tanggal 6 Iya. kan memang FIFA match day mulai dan akhirnya boleh berangkat tanggal 6 itu. Iya. Tetapi sebenarnya tergantung dari pelatihnya juga sih, atau enggak dari PSSI. Maksudnya perlu negosiasi sama klub. Jadi kalau negosiasi sama klub bisa aja lebih cepat lepas, ataupun ada negosiasi yang biar Ini klub yang di lebih Eropa cepat. atau klub yang di Klub yang di Eropa. Di Eropa. Ya. Jadi masalahnya kan tanggal 6 mereka berangkat atau sampai. Iya. Iya. Tapi kita kan maunya lebih cepat. Iya, Nah, iya, biar lebih cepat bagaimana? Ya kita harus negosiasi sama Nah, klub. dulu waktu bersama dengan Coach Shin ke sana, itu berapa hari sebelum pertandingan? Sebenarnya kalau FIFA match day sama aja ya. Sama aja. aja. Hari Senin mulai, Kamis tanding. Kami sandi. Memang sama, tetapi kita selalu berusaha untuk negosiasi sama klub langsung. Kita bersurat, minta suratin ke PSSI kepada klub-klubnya. Iya. Oh, berarti ini termasuk klub-klub yang ada di Italia, di Belanda itu, Bro? Iya. Cuma mereka kan masih ada jadwal bertanding kan? Iya. Seperti saat ini kan masih ada yang bermain tanggal 5. Ya kan baru selesai tanggal 6. Nggak bisa apa-apa dong. Iya. Berarti. Walaupun kita kirim surat juga tidak akan berpengaruh. Kalau dia betul pemain tidak? inti kan agak sulit kan seperti ya. Nah, dulu pernah sampai kalau coachnya waktu itu sampai berangkat ke tim. Oh, Pelatihnya yang datang langsung itu agak sedikit merubah situasi juga. Jadi kalau datang begitu negosiasi, ya mungkin dari klubnya juga mengerti, akhirnya bisa lepas lebih cepat, walaupun 1-2 hari gitu. siapa lebih contoh pemain itu waktu itu yang akhirnya dilepas oleh klub? cepat. Seingat Bro JJ. Kalau waktu itu waktu U23 ya, Piala Asia U23 itu Oh, U23, kita minta si orangnya Nathan, dari orang PSSI-nya Yasin langsung datang Hapner, ya. ke England. Nah, akhirnya waktu itu Yasin Hapner ya. Nathan itu waktu itu bisa berangkat karena itu Nathan juga ya. tengah-tengah, walaupun dia kembali ke klub sebentar dan balik lagi gitu. Oke. Nah, Bung Ropan, apapun kita harus terima ini sekarang. Ya. Ya kan, faktor-faktor non teknis ini kan yang ya di Tapi nggak ada istirahatnya, Bung. Nggak ada waktu istirahatnya sama sekali. Iya, iya. Soalnya paling penting di FIFA Matchday bukan latihan, tetapi recovery. Recovery, istirahat pemain tuh. Betul, itu Iya, iya, dulu. iya. Kalau recovery nggak bisa, latihan sebanyak apapun, sebagus apapun, nggak akan bisa maksimal gitu keluar di situ. Itu sih sebenarnya. Karena mereka kan capek habis bermain di klub juga kan. Nah, itu Habis dia. bermain di klub, ya ada yang bermain di minggu malam, kemudian sudah terbang, capek juga penerbangan kan. Betul. Habis mereka terbang, kemudian lusanya udah main kan. Kalau tanggal 6, tanggal 8 main. Manage-nya let's say kita waktunya. bicara Itses. Ya. Dia melawan Inter. Sassuolo, betul. Ya, ini Cremonese yang lawan. Cremonese. Iya. Yang melawan Inter. Sassuolo tidak ya? Iya, Sassuolo Oke. kalau Jai Ises tuh main di Jumat Sabtu. Nah, jadi Sabtu dia bisa datang lebih cepat Jai Ises. Karena Sabtu pagi waktu kita Oke. itu bertandingan. Jadi mungkin Sabtu sore setelah itu dia bisa terbang sampai Sabtu malam masih bagus. Kalau tiba Sabtu masih oke. Tiba Minggu pun sebenarnya bagus sebenarnya. Iya. Kalau yang tiba Minggu, karena dia masih punya waktu istirahat di Senin, Selasa, baru main di Rabu. Nah, itu Jaji bilang tadi kan kalau bermain di Kamis masih enak. betul. Tapi ini kan di Rabu, ditarik di Rabu. Walaupun mungkin jamnya kita itu 00.15 sudah masuk ke Kamis. Tapi di Arab itu kan masih malam. Masih jam 8 malam bertanding di sana. Gitu. Dari si waktunya. Jadi memang ada pemain yang datang Sabtu, datang Minggu, sama ada yang mungkin 2-3 pemain yang tiba hari Senin. Wah. Gitu. Kalau waktu kita sih memang Iya. kita semua cek dia berapa menit bermain di klub. Setelah itu hari apa dia berangkat, nyampenya jam detail berapa, sekali nih. Semuanya dicek satu-satu dan baru laporan ke coach dan pelatih fisik pun tahu kalau pemain yang berangkatnya hari Minggu dan Senin baru sampai Ya. di pesawat udah berapa lama, berarti dia pentingnya lebih banyak istirahat atau jogging aja kah, Ya, atau ya. setelah jogging mungkin cuma ikut latihan taktik aja gitu. Ya, latihan ringan ya. Ya, ringan tapi tetap harus ikut latihan taktik juga taktik. gitu. Karena kalau nggak ikut latihan pasti di otak dia nggak ada apa-apa. Maunya PK itu apa sih gitu Apa, kan. iya. Ya. Wah, ini catatan-catatan dari timnya Coach Shin waktu itu sangat akurat ini, Bro. Ya, sangat detail juga. Sangat kan? detail Ya. untuk mempersiapkan pemain-pemain yang mepet tiba kan. Ya kita nggak tahu dengan yang sekarang bagaimana. Apakah mereka mencatat hal yang sama seperti di eranya Coach Shin Iya. dengan ini kan sudah banyak asistennya aja sampai 2-3 kan. Alex Iya. Pastur ada di sana kan, ada di Lansat, bahkan ada dengan Vandenberg. Mestinya kan mereka bisa mencatat dengan penting, tapi semua nggak bisa mereka melakukan itu. Kita Iya. harapkan bersama. Dan harus dilihat dengan
masa waktu mereka capek itu mereka harus terbang bagaimana. Iya. Kecuali memang dia nggak bermain sama sekali Iya. di klub, ya mungkin akan lebih ada bagusnya. Tapi kalau dia bermain juga 90 menit Iya. langsung ke bandara, nah itu kan perlu waktu yang istirahat yang banyak juga memang. Iya. Terus dilihat. Nah, Bro JJ kan juga memperhatikan tim Arab Saudi yang sekarang pun Bro JJ mengikuti. Betul. Ya kan ada perubahan. Ya. Kan dari Mancini yang pernah dilawan oleh Coach Shin dan tim, Ya. sekarang dengan pelatih baru. Renard, ya. Ada perbedaan yang signifikan nggak dengan hasil FIFA Matchday yang mereka lakukan? Cukup positif hasilnya. Saya memang lihat hasil dulu kan pertama ya. Iya. Dan saya agak sedikit kaget. Lawan Ceko aja bisa 1-1. Iya. Dan lawan Meksiko aja cuma 2-0 gitu. Mereka rankingnya pun tinggi sekali ya di Meksiko ini. Korea pun kemarin kayaknya nggak menang gitu ya seri D gitu. Iya. Nah, sedangkan Saudi Arabia bisa membuat hasil seperti itu. Nah, dan setelah itu saya berpikir kayaknya coba analisa aja gitu tim Saudi Arabia saat ini seperti apa. Katanya kan waktu itu kan pernah mengalahkan tim Argentina juga kan ya di Piala Argentina, Dunia. Piala Dunia. Nah, ini pelatihnya ini kan ya. Pelatihnya ini. Nah, setelah coba saya analisa juga sebenarnya banyak kemiripan juga dan memang nggak bisa dikasih banyak perubahan sepertinya. Iya. Apalagi tim nasional itu memang nggak bisa dikasih banyak perubahan sebenarnya. Jadi setelah saya baca tetap sama juga mereka tetap high block saat bertahan. Oke. Sama persis waktu itu kita main di GBK juga mereka high block semua dan banyak space kosongnya itu di belakang itu. Selalu kosong dan lawan waktu itu Ceko sama Meksiko pun mereka sepertinya sudah analisa akhirnya mereka pakai juga seperti itu. Maksudnya mereka selalu taruh bolanya itu di belakang. Ruang. Selalu. Ini kita lakukan juga waktu di GBK kan? Wei? Betul, itu yang kita Iya. memang latihan terus saat official training sebelumnya juga sama gitu. Iya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan ya, walaupun pemainnya berbeda. Kalau kita lihat ya Bung ya, banyak pemain muda sekarang juga yang dimainkan oleh coach yang baru ini. Memang passing kalau misalnya masuk ke tengah dari timnas Indonesia misalnya masuk passing ke tengah ke striker, mereka keras banget datang. Sampai lawannya nggak bisa balik badan. Itu yang mereka jago banget dan jago interceptnya. Keras banget. Keras ya? Iya, keras banget itu. Itu yang kita harus hati-hati dan kita harus prediksi bakal ada yang datang untuk intercept. Itu yang dengan prediksi kita harus passing dengan satu sentuh lebih baik dan kita cari ruang belakang. Itu yang Wah ini udah teknis ini. Tapi Bung Ropan kita break dulu nih. Ya. Ya kan menarik nih apa yang dikatakan oleh Bro JJ mengenai Arab Saudi yang berubah. Setelah pariwara berikut ini tetaplah di Sportcast Nusantara TV.